Anak saya tidak akan menjadi hancur begini. Oke, lalu apa yang terjadi sama Denny? Melayani dari produser. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan membacakan sebuah kisah seperti itu dari penyesalan orang tua yang melepas anaknya menjadi artis. Dan untuk kisah ini, itu sumbernya adalah Line Today. Jadi memang ada seorang jurnalis yang sudah menuliskan cerita ini. Dan untuk jurnalis tersebut menyebutkan bahwa tulisan ini dibuatnya sekitar 15 tahun yang lalu sambil berderai air mata. Dia juga katanya masih baper mengingat bagaimana wajah lugu dari orang tua parubaya dan juga tatapan kosong dari sang anak. Dan dia juga tidak habis pikir bagaimana mereka tetap berpikir waras di tengah musibah berat yang menimpa mereka. Bahkan mereka juga masih mampu berkata bahwa Allah Maha Pengampun dan insya Allah kami bisa memaafkan orang-orang tersebut. Dan berikut adalah cerita selengkapnya apa yang terjadi dengan sang artis. But anyway, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment, and share-nya juga. Dan langsung aja kita baca bagaimana ceritanya guys ya. Oke, jadi di sini mereka itu seperti menyamarkan ya nama-nama artisnya seperti itu, dan juga nama orang tuanya disamarkan dengan nama yang berbeda, dan ini juga bertujuan sehingga privasi mereka itu tetap aman kayak gitu. Kita sebut saja namanya adalah Dani. Untuk Dani ini berasal dari pelosok desa di kota kecil. Wajahnya dia juga tampan, senyumannya juga menawan, kulitnya itu kuning langsat, pokoknya bersih, dan tinggi badannya itu di atas rata-rata. Untuk penampilan fisiknya itu nyaris sempurna, dan itu juga nggak bikin Dani menjadi sombong. Dan ke siapapun sikapnya itu baik. Salah satunya adalah ke orang tuanya juga. Nah untuk orang tua dari Dani kita sebut saja namanya itu adalah Bapak dan juga Ibu Rahmat. Dan dia juga kerap kali membantu ayah ataupun orang tuanya berdagang di pasar sepulang sekolah. Dan untuk impiannya itu mulia banget guys. Impiannya itu adalah bisa membawa keluarganya itu keluar dari yang namanya kemiskinan, alias hidup dengan enak gitu ya kan, berkecukupan juga, dan juga tidak perlu capek-capek lagi bekerja di pasar. I guess so. Next, nah suatu hari di sini ada seorang teman yang menyarankan si Dani ini agar dia itu mengikuti ajang pemilihan wajah model, yang mana hal ini juga digelar oleh media cetak tempat si jurnalisnya bekerja. Dan singkat cerita, Dani ini terpilih ke putaran final dan juga masuk karantina. Dan disitulah jurnalis ini dan juga teman lainnya mengenal si Dani. Untuk Dani sebenarnya nggak juara ya, tapi dikarenakan wajah ataupun visual dari Dani itu juga sangat tampan, ini yang membuat dia juga sangat diminati oleh para pencari bakat di jalur entertainment. Dan untuk jurnalisnya mengatakan bahwa jarang terjadi loh guys, ada seorang pendatang baru yang diajak bergabung ke sebuah manajemen artis kondang di masa itu. Dan di manajemen itu, untuk bakat dari Denny itu diasah dengan sangat serius melalui sekolah acting. Dan dia juga mengikuti les vokal, bahkan juga melakukan yang namanya perawatan tubuh. Dan 3 bulan berikutnya Denny juga mulai membintangi iklan produk dan juga sinetron stripping meskipun masih sebagai lapis kedua pemeran utama. Jadi second lead. Oke, second lead I guess. Dan sempat melakukan wawancara, Denny juga katanya ya dalam kurun waktu setahun itu sudah membintangi 1 judul stripping, 6 FTV, dan juga 2 iklan produk. Dan pada kala itu Denny ini sangat bahagia banget. Tentu dong ya bahagia ya, karena ya you know what, membintangi banyak project-project seperti itu juga memberikan kebanggaan tersendiri buat kita. Dan pada sore itu di ruang kerja atasan, si jurnalis dan juga teman-teman dibuat kaget melihat bagaimana Ibu Rahmat memeluk erat atasannya sambil menangis kencang. Dan juga mengaku bahwa seandainya saya tidak izinkan Dani ke Jakarta cari duit, mungkin ceritanya akan beda. Anak saya tidak akan menjadi hancur begini. Oke, lalu apa yang terjadi sama Denny? I don't know. Denny katanya duduk dengan tatapan kosong dan juga tubuhnya membungkuk. Dia juga seperti tidak mengenal orang di sekitarnya dan juga dia menjadi ketakutan. Kulitnya lusuh guys. Untuk celana panjangnya juga kelonggaran, dan hal itu mungkin dikarenakan berat tubuhnya yang terus menurun. Bapak Rahmat juga mengawali cerita ketika Denny itu mulai jarang kasih kabar. Jadi pada kala itu Pak Rahmat katanya nggak curiga. Dia juga percaya bahwa anaknya mungkin sibuk syuting. Dan untuk uang hasil syuting dikirimkan ke manajernya ke Pak Rahmat untuk perbaiki rumah yang sudah meroboh. Dan di kiriman kedua dia juga disuruh beli warung kecil. Katanya ya supaya bapak ibunya nggak usah bayar sewa lagi ke para rentenir. Dan Denny juga katanya sempat pulang kampung. Dan pas saat pulang kampung, Denny ini katanya kelihatan udah kurus gitu, mukanya
udah nggak seger, dia juga banyak diem, dia juga melamun dan menghindari obrolan. Terus bapaknya nanya nih, kamu kenapa nak gitu? Dia pun jawabnya capek syuting. Dan bapaknya bilang nih sama si Dani, kamu nggak usah syuting lagi ya, kan bapak udah punya warung juga. Oke. Dan sejak itu komunikasi dari keluarga dan juga Dani ini semakin jarang. Dan saat dihubungi, nomor telepon genggamnya juga katanya selalu tidak aktif. Keluarganya juga mulai curiga ketika karakter Dani dalam sinetron stripping yang masih tayang dihilangkan. Lalu kemanakah seorang Denny? Dan dibantu oleh pamannya Denny, pihak manajemen dihubungi dan juga berkali-kali dapat jawaban kalau Denny memang sedang sibuk syuting dan keluarga juga tidak perlu khawatir gitu dengan kondisinya Dani. Dan 6 bulan lebih tidak ada kejelasan. Suatu hari orang tua Dani juga dihubungi pihak manajemen dan juga diminta untuk segera menjemput Denny ke Jakarta dikarenakan Denny juga sakit keras. Bapaknya berkata, saya tanya di rumah sakit mana gitu, tapi yang telepon malah suruh saya datang ke kantor manajemen nanti diantarin ke tempatnya Denny. Bersama dengan paman Denny, orang tuanya berusia 55 dan juga 52 tahun, itu ke Jakarta menuju kantor manajemen. Oleh asistennya Denny, mereka juga diantar ke sebuah hotel mewah. Habis itu bapaknya Denny bilang nih, bingung kok ke hotel bagus ya? Saya dan juga istri sempat ragu gitu buat masuk ke sana. Kami pakai sendal. Orang kampung sampai di sebuah kamar sudah ada manajer yang kami kenal saat anak saya ditawari masuk manajemennya dan berjanji akan bikin Dani terkenal. Tuh Pak, Deninya gitu. Sudah 2 hari dia berdiri di situ dan juga ngumpet nih di balik gorden. Saya tidak tahu kenapa dia begitu. Habis itu melihat bagaimana kondisi anaknya tersebut, Bapak Rahmat dan juga sang istri segera menghampiri sudut ruang kamar hotelnya Denny. Denny juga sempat berteriak menolak untuk disentuh. Habis itu ibunya bilang nih, Denny ini ibu bapak nak. Sayangnya ibu, kenapa? Ayo nak, ibu peluk gitu. Kok jadi sedih ya, kayak baper juga ya. Dan ketika Denny udah mulai mau dipegang dan juga keluar dari balik gorden, terlihat bahwa anak malang itu hanya memakai celana dalam. Habis itu ibunya bilang, saya kaget dan juga langsung peluk dia. Tiba-tiba dia lemes dan kami juga hampir jatuh. Dibantu petugas hotel, kami juga bawa Denny keluar dari kamar pakai kursi roda. Dan sesuai dengan saran manajernya, Denny katanya dibawa ke rumah sakit. Baik manajernya maupun pihak manajemen tidak ada yang menunjukkan batang hidungnya di rumah sakit. Why? Kemana mereka? Curiga. Dari dokter didapat hasil bahwa fisik dan organ tubuh Denny sebenarnya dalam keadaan yang baik. Tapi kesehatan jiwanya juga terganggu. Denny divonis mengalami depresi berat. Dan berkat bantuan dari dokter spesialis, 2 minggu berikutnya barulah Denny mulai berkuasa suara. Denny juga mengalami gangguan mental akibat dipaksa melayani nafsu dari produser. Oke, wait a minute. Ini cowok kan? Produsernya cowok atau cewek nih? I don't know. Habis itu bapaknya kembali melanjutkan cerita kayak gini. Anak saya ini laki-laki normal, sukanya sama perempuan, tapi masih sebatas suka-sukaan anak sekolah. Dia juga taat agama. Kejadian pertama dia itu dijebak. Dibilang produser ngajak makan malam. Tapi Denny dibikin mabok. Begitu sadar sudah 2 hari di kamar hotel dengan produser itu. 2 hari guys. Denny kemudian melaporkan bagaimana kejadian itu ke manajer dan disarankan nih oleh manajernya jangan melapor ke polisi karena nanti akan tercium wartawan dan juga bakal menghancurkan karir serta membuat aib keluarga di kampung. Dan sendiri Denny juga berusaha menyembuhkan luka fisik dan juga mental. Mau bicara ke teman, dia itu malu dan juga takut. Mungkin di momen itulah Denny terlihat berubah oleh orang tuanya ketika dia sudah mulai pulang ke kampung. Jadi seperti yang sudah kita ceritakan pada awal tadi, bapaknya kan bilang gitu, anaknya tiba-tiba berubah jadi pendiam dan juga pas saat ditanya katanya cuma capek. Ternyata pada kali itu mungkin Denny sudah mengalami yang namanya depresi. Next kita baca lagi. Menurut si Denny, manajernya pun melakukan yang namanya pelecehan seksual dan juga caranya adalah dibuat mabuk alkohol dan pokoknya tahu-tahu emang udah kayak naked di kamar hotel. Saya juga enggak tahu yang keberapa kali perbuatan itu dilakukan waktu kami jemput dari hotel. Tapi di situ Denny enggak mau dikasih alkohol, makanya enggak mabuk. Dia juga menolak ajakan si manajer karena tekanan batin berat. Disitulah jiwa Denny menjadi terganggu. Bapak Rama juga mengaku tidak akan membuat laporan ke polisi. Fokus keluarga adalah membawa Denny pulang ke kampung dan juga menyembuhkan mentalnya. Kalaupun ke Jakarta hanya untuk terapi mental pada tenaga ahli. Untuk Bapak Rahmat kembali mengatakan, kami khawatir masalah akan semakin besar kalau melapor dan juga orang kampung bakalan tahu. Kami butuh lingkungan yang baik untuk menyembuhkan Denny. Allah Maha Pengampun, insya Allah kami juga bisa memaafkan orang-orang yang merusak jiwa dan mental anak kami. Oke, bapaknya sangat sangat bijaksana dan juga beliau adalah orang yang sangat-sangat sabar banget. Salut banget sih. Dan sebelum meninggalkan ruangan, Rahmat dan juga paman Denny meminta para jurnalis ini
ataupun orang yang sudah membuat cerita untuk menyimpan rapat-rapat masalah ini dari pihak luar dan tidak lagi mencari Denny dan membantu menghilangkan jejak datanya Denny. Bantuan mereka juga hanya sebatas menyanggupi permintaan dari pihak keluarga, dan para jurnalis ini ataupun yang sudah membuat cerita ini berharap alam semesta membantu menjaga anak remaja seusia Denny yang berjuang meniti karir dan juga membalas perbuatan tak terpuji orang-orang itu. Dan sekali lagi aku tekankan sama kalian, disclaimer ya, yang nama-namanya dipakai seperti Denny dan juga Rahmat itu merupakan nama samaran dan itu juga bukan nama asli, karena mereka juga benar-benar sangat menjaga privasinya. Dan kalau kalian cari sekarang tentang artis, tentang aktor ini misalnya, mungkin kalian juga nggak bakalan ketemu karena data-datanya memang sudah dihapus. Dan honestly ya, aku sebenarnya tidak terlalu terkejut dengan hal ini gitu ya kan, karena untuk dunia hiburan yang selama ini kita idam-idamkan, aku sih sebenarnya bukan kalian juga, nggak tahu sih kalau kalian mungkin ada yang punya impian sama kayak aku. Setelah aku telusuri lebih dalam kayak gini guys, serius. Lalu kenapa sih aku bisa tahu gitu? Aku juga tahu dikarenakan aku baca beberapa story, salah satunya adalah story yang satu ini. Aku juga baca dari pengalaman-pengalaman artis yang lain. Habis itu juga aku melihat bagaimana industri hiburan di luar sana gitu ya kan. Ternyata apa yang terjadi di Indonesia, apa yang terjadi di Korea Selatan yang sempat kita bahas juga, itu sama aja gitu, 11-12 gitu. Bedanya adalah yang di Korea itu kebanyakan yang speak up gitu, dan kebanyakan yang speak up adalah cewek gitu. Sedangkan cowoknya memang jarang banget untuk speak up bahwa dia itu sudah mengalami yang namanya pelecehan seksual. Padahal ya guys, dalam dunia seperti ini bukan hanya cewek saja yang dilecehkan gitu, tapi cowok juga banyak dilecehkan. Dan aku juga saranin kalian itu watch yang serial Hollywood, aku lupa Hollywood ini ada di Netflix atau enggak. Itu serialnya bagus banget karena itu juga menunjukkan kepada kita semua bagaimana realita di industri hiburan. Dan apa yang terjadi sama Denny juga seperti ditampilkan dalam serial itu. Dan guys, bagaimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan next time aku akan ceritakan bagaimana sisi kelam dari industri hiburan Jepang, karena untuk kasusnya juga sama, dan bahkan itu sudah muncul gerakan untuk menentang bagaimana kasus-kasus yang terjadi di balik industri hiburan tersebut. Nanti ya kita ceritakan bagaimana cerita dari industri hiburan Jepangnya. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Misoke pamit, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk reaksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Goodbye.